sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arya Wardana. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Samratulangi, tepatnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kebijakan Publik. Dalam video kali ini, saya mengambil salah satu kebijakan, yaitu mengenai kebijakan desa ekowisata. Dan dalam contoh kasus yang saya ambil, yaitu mengenai partisipasi perempuan dalam pengimplementasian kebijakan desa ekowisata. Dalam pembangunan nasional dijelaskan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk menggalakkan perekonomian nasional dan daerah. Dalam hal ini, sektor pariwisata diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat yang didapat dari penjualan paket wisata dengan pengemasan yang unik dan menarik wisatawan. Berwisata bukan lagi suatu hal yang biasa, tapi telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup bagi seseorang. Rutinitas yang membosankan hidup di perkotaan dengan berbagai tingkat kebisingan dan pekerjaan yang membosankan menjadi salah satu faktor pendukung bagi seseorang untuk berwisata ataupun melakukan satu perjalanan wisata. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah pun harus meningkatkan dan mengembangkan iklim kompetisi yang sehat dalam meningkatkan kunjungan wisata ke daerahnya, agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dalam pendapatan masyarakat. Pengembangan desa ekowisata merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas desa serta kesejahteraan masyarakat dalam dunia yang perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologinya yang semakin hari meningkat secara cepat. Hal ini diatur dalam Permendagri atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata. Hal ini tidak menutup kemungkinan membutuhkan peran perempuan dalam implementasi kebijakan desa ekowisata tersebut. Karena selain mengurus keluarga, perempuan di era revolusi industri 4.0 atau perempuan-perempuan di era modern juga sangat berperan aktif dalam rangka membangun ekonomi keluarga. Namun, seringkali dalam keikutsertaan perempuan dalam membantu membangun ekonomi keluarga, terdapat beberapa masalah yang menjadi faktor penghambat bagi perempuan tersebut. Yang pertama, masalah tersebut bisa datang dari lingkungan keluarga perempuan itu sendiri. Lingkungan keluarga seringkali menjadi hambatan terbesar bagi kaum perempuan untuk dapat berkarya dan berkontribusi dalam bidang perekonomian. Terdapat budaya-budaya yang sudah lama mengakar di dalam masyarakat yang kerap membatasi ruang gerak perempuan karena adanya budaya patriarki atau sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Yang berikutnya, internal perempuan sendiri suka tidak punya rasa percaya diri terhadap dirinya sendiri karena masih ada budaya-budaya yang mengakar dan lingkungan keluarga seperti contoh citra bahwa perempuan lebih baik menjadi pembantu suami, padahal di era perempuan modern atau di era revolusi industri 4.0 perempuan juga dapat berperan dalam membangun ekonomi keluarga, dan juga masih adanya budaya-budaya patriarki yang mengakar dalam lingkungan-lingkungan masyarakat. Yang berikutnya, masih kurang edukasi serta pelatihan yang memberdayakan kaum-kaum perempuan yang ada di lingkungan tersebut, atau salah satu contoh di dalam lingkungan desa ekowisata tersebut untuk mengasah skill mereka serta membantu mengimplementasikan kebijakan tersebut. Yang berikutnya, masih ada stigma dari masyarakat yang terlanjur memahami bahwa dunia ekonomi adalah dunia laki-laki. Tidak heran jika sejumlah regulasi dan kebijakan publik hanya menempatkan perempuan sebagai pekerja tambahan, bukan sebagai pekerja utama. Meski perempuan merupakan pencari nafkah utama dalam keluarganya, tetap saja mereka dianggap sebagai pencari nafkah tambahan. Yang ketujuh, masih ada interpretasi agama yang sangat kuat yang menunjuk bahwa kaum laki-laki sebagai pemberi nafkah dan kaum perempuan hanyalah sebagai penerima nafkah. Padahal pada umumnya perempuan lebih tekun dalam bekerja, lebih teliti dan lebih peka terhadap kebutuhan anggota keluarganya. Hanya saja umumnya perempuan belum sepenuhnya merdeka dari hambatan kultur, struktur dan ideologis. Masih ada kebijakan pemerintah yang bias gender. Pemerintah dan masyarakat harusnya bersepakat menjadikan perempuan sebagai subjek pembangunan
pembangunan termasuk dalam bidang ekonomi, karena mereka adalah warga negara Indonesia dan manusia merdeka yang posisinya setara dengan kaum laki-laki. Yang berikutnya, yang terakhir, adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di Indonesia hanya berpendidikan sampai kelas 7 atau kelas 1 SMP. Masih banyak perempuan yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP dan hanya memiliki ijazah SD. Kondisi ini menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih jauh di bawah laki-laki. Menanggapi masalah-masalah tersebut, saya ingin memberikan beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama, hendaklah pemerintah mengeluarkan satu produk kebijakan yang tidak bergender. Di sini artinya bahwa pemerintah mengeluarkan salah satu produk kebijakan yang ramah terhadap perempuan yang nantinya dalam kebijakan tersebut akan menempatkan atau memposisikan perempuan sebagai pekerja utama, bukan lagi sebagai pekerja tambahan. Dan di desa terdapat karang taruna dan dapat menjadi wadah bagi orang-orang yang ada di desa tersebut, baik itu kaum laki-laki ataupun kaum perempuan, untuk mengembangkan ataupun memberdayakan potensi-potensi atau skill-skill yang mereka miliki. Dalam hal ini dapat membantu membangun ataupun dapat membantu pengimplementasian kebijakan desa ekowisata tersebut. Demikian video ini saya buat. Kiranya rekomendasi ataupun faktor-faktor yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.